Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias karena hari ini kita bakal membedah sebuah teks klasik yang punya perspektif luar biasa menarik. Kita akan membicarakan tentang kekuasaan, kepemimpinan, dan rahasia besar di balik kelangsungan sebuah peradaban. Kita bakal jalan-jalan menelusuri gagasan masa lalu, mulai dari hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada penguasa, sampai pada satu kesimpulan mengejutkan tentang mengapa keadilan adalah elemen yang benar-benar mutlak. Percaya deh, wawasan ini sayang banget untuk dilewatkan. Jadi, ayo kita mulai. Sebagai permulaan, coba deh kita pikirkan sebentar. Kebayang nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sebuah peradaban itu bisa awet bertahan hidup melewati ujian zaman? Apakah kuncinya ada pada agama dan keyakinan yang sama di antara masyarakatnya? Atau jangan-jangan ada satu faktor lain yang sama sekali berbeda, tapi jauh lebih menentukan? Nah, mari kita bongkar sama-sama apa kata sumber rujukan kita hari ini. Oke, masuk ke bagian pertama. Dua kelompok pilihan, yaitu kekuasaan spiritual versus kekuasaan duniawi. Jadi gini, kerangka pemikiran dari teks yang sedang kita bahas ini dimulai dengan membagi tatanan kepemimpinan umat manusia menjadi dua kelompok utama yang dipilih oleh Tuhan. Fokus mereka ini beda banget. Di satu sisi, kita punya para nabi. Tugas mereka ini murni urusan spiritual, mulai dari menjelaskan tata cara ibadah sampai membimbing manusia ke jalan Tuhan. Nah, di sisi yang berseberangan ada para raja atau penguasa. Tanggung jawab mereka itu fokusnya ke duniawi. Mereka harus menjaga ketertiban sosial, menjalankan roda pemerintahan, dan yang paling penting, melindungi masyarakat supaya tidak saling merugikan atau melampaui batas. Lanjut ke bagian 2, Raja sebagai bayangan Tuhan, sebuah mandat ilahi. Pembagian otoritas tadi mengantarkan kita pada pemahaman tentang betapa besarnya wewenang seorang pemimpin politik dalam filsafat klasik ini. Untuk membangun argumennya, teks ini merujuk langsung pada sebuah kutipan dari Al-Quran, yaitu Surah An-Nisa ayat 59. Penulis menggunakannya untuk menegaskan bahwa ada aturan kepatuhan yang sifatnya mutlak kepada ulul amri, alias mereka yang memegang kekuasaan. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, patuh pada pemimpin yang sah itu bukan sekedar kewajiban sebagai warga negara biasa loh, tapi sudah dianggap sebagai bagian dari kewajiban beragama itu sendiri. Nah, teks ini lalu pakai sebuah metafora yang menurut saya sangat puitis. Penguasa itu disebut sebagai bayangan Tuhan di bumi. Coba bayangkan fungsi bayangan. Sebuah bayangan secara harfiah itu kan memberikan tempat bernaung ya. Jadi seorang pemimpin diharapkan bisa jadi pelindung bagi rakyatnya dari panasnya konflik atau kekacauan sosial. Dan di saat yang sama, ia harus bisa menjadi cermin nyata yang memantulkan keteraturan dan keadilan ilahi ke dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dirasakan langsung oleh rakyatnya. Terus, dari mana asal kekuasaan itu? Untuk menjawabnya, teks ini menyoroti satu ayat lagi, yaitu surah Ali Imran ayat 26. Poin utamanya adalah bahwa kekuasaan politik itu dipandang murni sebagai pemberian langsung dari Tuhan, bebas mau diberikan kepada siapa saja. Tapi, nah ini dia bagian pentingnya, pemberian ini sifatnya sangat kondisional. Artinya, kekuasaan itu bisa diberikan ke siapapun, tapi ingat, bisa juga dicabut kapan saja kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Dan ini membawa kita ke bagian 3, kutukan bagi pemimpin yang tidak adil, alias syarat utama dari kekuasaan itu sendiri. Jadi dukungan kekuasaan yang luar biasa besar tadi ternyata diikat dengan satu syarat mutlak, yaitu keadilan. Disinilah letak beban sejati dari seorang pemimpin. Pemimpin yang adil itu ibarat rem pakem yang mencegah masyarakat jatuh ke jurang kerusakan. Tapi gimana kalau pemimpinnya zolim? Teks klasik ini melihat kezoliman bukan sekedar kelemahan karakter atau kesalahan biasa loh. Kezoliman dianggap sebagai kesialan absolut, secara harfiah sebuah kutukan yang pada akhirnya bakal jadi jaminan pasti hancurnya sebuah negara. Ngeri banget kan? Dan sampailah kita pada inti argumen yang menurut saya paling mind-blowing dari seluruh materi ini. Teks ini mengutip sebuah hadis Nabi yang bunyinya, kerajaan tetap tegak bersama kekufuran, namun tidak akan tetap tegak bersama kezaliman. Resapi kalimat itu sebentar. Paradoks banget kan? Sumber ini dengan sangat berani menyatakan bahwa bertahan atau tidaknya sebuah negara ternyata sama sekali nggak ditentukan oleh kesamaan agama atau keyakinan warganya, melainkan murni ditentukan oleh hadir atau tidaknya keadilan di dalam negara tersebut. Sekarang di bagian 4, keadilan mengatasi keyakinan. Mari kita lihat bukti sejarahnya. Teori tanpa bukti nyata kan rasanya kurang pas ya. Jadi, mari kita lihat bagaimana gagasan ini diuji oleh sejarah. Saya mau nanya lagi nih ke Anda, mungkinkah sebuah imperium besar bisa bertahan lama dan berjaya tanpa memedulikan apa agama dan keyakinannya?
Jawabannya ada pada satu anekdot sejarah dari sumber kita yang bakal mengubah total cara kita memandang politik masa lalu. 4.000 tahun. Yep, Anda nggak salah dengar. Ini adalah angka historis luar biasa masif yang dicatat oleh sumber rujukan kita. Konon katanya, selama durasi sepanjang itu, kaum Majusi memegang kendali kekuasaan dunia. Lalu pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa berkuasa selama itu? Sumber kita mencatat fakta yang sangat menarik. Meskipun kaum Majusi ini punya sistem keyakinan yang berbeda dengan penulis teks, mereka itu luar biasa konsisten dalam menerapkan pemerintahan yang adil. Mereka menjaga kesetaraan mutlak dalam mengurus rakyatnya. Dan hasilnya, keadilan sekuler mereka benar-benar berhasil menutupi segala perbedaan teologis yang ada dan akhirnya memberikan mereka kekuasaan global yang stabil selama 4.000 tahun lamanya. Untuk benar-benar mengunci argumen ini, sumber tersebut membagikan sebuah kisah klasik tentang wahyu yang turun kepada Nabi Daud. Di kisah itu, ada semacam peringatan keras supaya tidak mencela raja-raja non-Arab yang berbeda keyakinan. Kenapa? Semata-mata karena raja-raja itu sudah bersikap adil. Mereka memakmurkan bumi dan menjadikannya tempat tinggal yang aman buat manusia. Kisah ini menegaskan satu hal penting, nilai praktis dari pemerintahan yang adil itu sangat dihormati dan dilindungi, bahkan dari sudut pandang ketuhanan itu sendiri. Akhirnya kita sampai di bagian 5, pesan untuk peradaban alias apa pelajaran utamanya buat kita. Oke, kita sudah lihat filosofi dan bukti sejarahnya. Sekarang, mari kita satukan kepingan-kepingan puzzle ini. Apa sih resep utamanya? Ternyata sangat lurus ke depan. Langkah pertama dan yang paling mutlak, tegakkan keadilan. Tanpa ini, semuanya bakal runtuh. Kalau keadilan sudah tegak, otomatis kita masuk ke langkah kedua, yaitu terlindunginya hak-hak rakyat. Dan ujung-ujungnya, ini akan mengarah ke langkah ketiga, yaitu terjaminnya kemakmuran dan kedamaian jangka panjang. Ini dengan brilian menunjukkan bagaimana integritas moral seorang pemimpin punya dampak skala besar, menjadi penentu hidup matinya sebuah peradaban. Dan sampailah kita di akhir perjalanan kita hari ini. Mari kita tarik filosofi ini ke realitas kita sekarang. Jika keadilan, dan bukan sekedar kesamaan identitas atau agama, adalah ukuran sejati di balik bertahannya imperium di masa lalu bagaimana kita mengukur ketahanan negara dan institusi modern kita saat ini? Apakah sistem yang berjalan sekarang sudah menempatkan keadilan sebagai fondasi utama di atas segalanya? Ini adalah pemikiran dari ratusan tahun lalu yang entah kenapa rasanya sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah materi ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.